Oke, maaf ya tadi ya. Kita lanjutkan. Sebentar. Nah, di sini kita punya sebuah elemen yang namanya elemennya itu P yang memiliki atribut color dengan value-nya itu red atau merah, kemudian kontennya itu hello world. Nah, warnanya berubah ya teman-teman. Yang tadinya berwarna hitam sekarang menjadi warna merah. Nah, untuk style-style atau pewarnaan seperti ini kita akan lebih pelajari lebih lanjut di series CSS. Nah, kemudian di HTML itu ada dua jenis elemen. Yang pertama itu elemen yang umum seperti tadi ya, yang memiliki tag pembuka dan juga tag penutup. Kemudian di HTML sendiri itu ada yang namanya self closing tag, atau si tagnya ini hanya memiliki tag pembuka saja, gak ada tag penutupnya. Contohnya itu BR, BR untuk space garis baru, kemudian tag anchor, masih banyak contoh-contoh lainnya. Nah, sampai saat ini, apa teman-teman ada yang mau didiskusiin atau mau dibagiin ke teman yang lainnya tentang pengalamannya atau yang lainnya? Gak ada nih, berarti udah bisa ngikutin atau paham ya. Kalau emang gak ada yang mau di sharing dari teman-teman tentang pengalamannya atau yang lainnya. Atau saya mau nanya dulu deh ke siapa ya? Ke Tasya deh. Apa pertanyaannya itu apa sih HTML elemen itu? Penjelasan dari HTML. Dari itu pengertian dari elemen.
Kalau dari setangkap saya tadi, elemen dari HTML itu apa ya, berupa nama tag gitu dan apa ya, kalau bisa disebut itu kayak isi dari tag yang berada di antara tag pembuka sama tag penutup, gitu bukan? Oke, benar. Dapat 100 ntar dari Teh Ata. Oke, gak, ini ada lagi yang pengen didiskusiin atau dibagiin? Kalau gak ada, kita lanjut ke slide selanjutnya. Mungkin nggak ada ya, kita coba lanjut dulu ya ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas mengenai atribut dan juga komentar. Tadi di slide sebelumnya kita udah singgung nih mengenai atribut, yaitu color tadi yang mengubah warna Hello World yang tadinya hitam jadi merah. Sebenarnya apa sih atribut itu? Nah, atribut itu fungsinya itu untuk menambahkan atau memberikan informasi tambahan kepada sebuah elemen. Kayak tadi ya, yang awalnya tag paragraf itu warnanya itu hitam, kita tambahkan atribut color, warnanya itu bisa kita modifikasi atau ganti-ganti. Seperti contoh tadi jadi merah. Nah, ada lagi nih contoh di sini ada tag img, yaitu untuk mengeluarkan gambar. Di dalam tag img ini termasuk ke dalam self closing tag, yang artinya itu cuma ada tag pembukanya aja, gak ada tag penutupnya. Nah, di contoh ini tag img ini memiliki dua atribut nih. Yang pertama itu width dan yang kedua itu src. Si width ini fungsinya itu untuk menentukan lebar. Kemudian si RRC ini kayak sebuah alamatnya, alamat dari gambar yang akan kita panggil tuh ada di mana. Nah, bagi teman-teman mungkin bisa dicoba ya, ini contoh yang ini. Untuk nilai atau value untuk menentukan sebuah lebar sendiri bisa berupa dengan persentase atau satuan piksel. Nah, selanjutnya itu komentar. Komentar itu berupa catatan kecil yang bisa kita tambahkan ke kode. Namun si komentar ini gak akan ditampilkan di web, hanya berupa catatan-catatan kita aja. Komentar ini sangat penting dan juga membantu kita dalam merancang atau membuat sebuah aplikasi. Karena dalam membuat atau merancang aplikasi itu pasti akan memerlukan atau membuat banyak sekali kode yang kalau kita tidak mencatat nih bagian ini untuk apa dan ini fungsinya apa, tentu akan sedikit membingungkan dan juga membuat kita pusing. Nah, bagi teman-teman tadi nih kita udah ngelakuin beberapa 2 kali simulasi ya. Coba saya pengen tahu ada yang udah nyoba belum? Kalau ada bolehlah kita sharing, karena tujuan kejar ini sendiri kan kita saling sharing. Oke, ya saya akan coba tunjuk aja ya buat tadi apa share screen buat coba file nyerahan HTML. Siapa ya? Kang Arsen deh, coba deh dari petua Hima sendiri nih.
Gua kan belum buka laptop aja. Gimana Kang Arsen hadir? Hadir. Oke. Bisa ya Kang ya? Bisa. Ntar buka laptop dulu. Salah. Nah, sambil menunggu Kang Arsen menyalakan laptopnya, teman-teman ada yang mau coba cerita atau sharing tentang pengalamannya menggunakan HTML atau yang lainnya? Anjing Arsen itu. Nah, gimana ya? Coba nih, saya pengen tahu dari Teh Ata nih. Kan Teh Ata sama gitu ngambil peminatan Promnet nih. Gimana nih ceritanya atau pengalamannya selama belajar Promnet? Kan awal-awal tuh kita belajar HTML CSS. Apakah ada tipsnya atau sulitnya di mana biar bisa mudah bantu gimana? Coba Teh Ata. Ya, kalau gimana ya? Kalau aku sendiri emang baru nyoba pakai HTML gitu. Di kebetulan kan semester ini ada kuliah yang pakai HTML, jadi emang baru nyoba banget. Dan sejauh ini sih belum ada kesulitan gitu. Kalaupun ada kesulitan, maksudnya nemu yang susah dan mentok banget gitu, biasanya larinya ke Google atau lari ke YouTube gitu sih biasanya. Jadi, ya semoga dikejar ini ngebantu banget sih gitu, ngebantu belajar lebih lagi gitu. Kayak gitu sih kalau pengalaman aku pakai HTML mah. Oke, siap Teh Ata. Makasih sudah berbagi atau sharingnya. Iya, bener ya. Apa kalau mentok atau segala sesuatu tuh Stack Overflow itu jadi jawaban yang paling tepat. Gimana Kang Arsen? Apa masih hadir atau laptopnya sudah hidup? Sudah. Izin share screen bisa nggak sih? Atau gimana? Oke. Ya, tadi disuruh bikin Hello World ya. Nah, jadi itu Hello World. Kalau di sini kan udah pakai bukan IntelliJ apa sih namanya VS Code gitu ya. Jadi itu yang begini-beginiannya tuh udah otomatis gitu karena kita pakai extension gitu. Nah, untuk mempelajari lebih lanjutnya mungkin banyak sebenarnya di YouTube. Nah, untuk membuat Hello World sendiri itu kita bisa pakai ini paragraf atau apa ini ya. Nah, mungkin bisa langsung dibuka di mana ya? Coba. Ntar gimana sih?
Kang itu Nah, bahasa Java Kang. jadi tuh izin bertanya Kang kalau bisa nih. Kan ini kan udah muncul nih, tapi kita pakai tagnya tuh paragraf ya. Nah, kalau misalnya kita hilangin paragrafnya, terus kita buat lagi hello world gitu ya. Nah, terus kita coba. Tuh, masih bisa Kang. Itu tuh kenapa tuh Kang? Apa bedanya gitu maksudnya tuh? Iya, oke, Kang. Tadi pertanyaannya si tag P-nya tuh dihapus, tapi si hello world-nya tuh masih muncul gitu. Nah, si bisa apa sebuah HTML tuh memang gak akan error ya. Kalau error pun mungkin dikit. Nah, walaupun di sini sudah tampil hello world-nya, bahwa si web browser ini nggak tahu nih hello world ini tuh bukan ditulisnya tuh bukan sebagai tag dari atau HTML, tapi sebagai apa ya? Saya lupa namanya tuh. Oke, tadi saya dapat private message, Kang Ari bisa dicoba untuk bantu jawab. Oke, jadi gini, ini nggak tahu sih, biasanya sih beda-beda sih pemahaman orang kalau untuk perbedaannya. Jadi sebenarnya tag P itu kan hanya untuk paragraf ya kan. Nah, jadi secara umumnya kenapa HTML itu bisa nampilin teks walaupun nggak di dalam tag gitu. Karena sebenarnya HTML itu menampilkan setiap konten itu, ibarat katanya itu tag itu hanyalah kerangka tadi ya, hanya kerangka. Sedangkan teks itu adalah kontennya. Jadi bisa dianggap gini, kontennya ini tuh akan selalu ditampilin oleh HTML, mau itu bentuknya teks, mau itu bentuknya gambar atau apapun, itu akan tetap ditampilin walaupun di luar tag, kecuali di luar tag body. Tag body itu adalah tag yang memang harus ada dan itu penting banget karena kita ngeletakin semua konten web di dalam tag body-nya. Jadi selama teks ataupun apapun itu di dalam tag body itu akan selalu ditampilkan. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Kang Ari atas jawabannya. Gimana Kang Arsen? Apakah sudah terjawab? Sudah Kang. Terima kasih Kang. Izin menutup share screen-nya ya Kang. Ya, siap. Oke, bagi teman-teman yang lain mungkin Oke, Kang izin bertanya nih tentang jenis format teks kan kalau misalkan di Word itu kan ada kayak Times New Normal, Arial dan lain-lain. Nah, jadi pertanyaannya itu di HTML juga ada nggak sih kayak gitu format teksnya gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih tadi Kang Pawas ya tentang jenis teks. Di HTML juga ada kayak font Times New Roman, Arial dan lain sebagainya. Itu termasuknya ke dalam font family dan lebih disarankan itu dipergunakannya itu di CSS dan memakai eksternal gitu biar kita tuh gak nyampur-nyampurin mana itu struktur dan juga penghiasnya gitu. Mungkin saya akan coba ya sebentar. Mana judulnya tuh? Oke, di sini tadi tentang teks atau jenis-jenis teksnya itu ada nggak sih di HTML? Nah, di HTML itu ada. Kita tuh perlu nambahin yang namanya attribute font family gitu. Biasanya
kebanyakan orang itu memisahkan antara HTML dan juga CSS itu sendiri. Jadi kebanyakan itu penggunanya tidak langsung di dalam tag-nya, tetapi di dalam file HTML-nya. Nah, kita di sini mau coba ya ganti teks yang tadi itu yang format awalnya itu Arial kalau nggak salah. Nah, kita ganti dengan Sagoe UI. Akan berubah atau enggak nih si teksnya itu? Nah, seperti yang terlihat di layar ya, bahwa tulisan HTML-nya tuh HTML, hello world-nya tuh berubah. Si font-fontnya tuh berubah. Yang asalnya kan tadi nggak seperti ini nih. Kayak kita hapus. Nah, asalnya kan tadi kan bukan ini nih. Sekarang balik lagi ke default-nya nih. Kita tuh bisa mengubah atau mengedit tuh sebuah teksnya itu sesuai keinginan kita menggunakan font family. Di HTML sendiri banyak ya font family yang tersedia. Nah, di sini banyak banget nih. Dari atas sampai bawah, fantasi, monoscape. Mungkin bisa dicoba sendiri di rumah tentang jenis-jenisnya. Oke, mungkin seperti itu Kang Tawas, apakah sudah cukup? Oke, terima kasih Kang Dimas atas jawabannya. Oke, sip. Terima kasih kembali. Mungkin saya pengen nanya dulu nih ke Kang Ari, apa ada yang mau mau menambahkan atau bagaimana? Mungkin disilakan tentang materi tadi. Mungkin saya ada yang terlewat atau saya kurang tahu gitu tadi pas tadi. Mungkin Kang Ari bisa menambahkan. Enggak ada sih, Bang. Oke, siap. Bagaimana teman-teman? Ada yang masih mau didiskusikan atau yang lainnya? Karena seperti yang udah disusun di kurikulumnya sendiri ya, bahwa di pertemuan pertama ini kita gak bakal ngoding-ngodingan dulu, kita bakal kenalan dulu apa sih HTML, terus tag-nya itu, tag itu apa, elemen itu apa. Nah, untuk ngoding-ngodingan dan seru-seruannya mungkin dimulai di minggu depan. Apalagi pas bulan puasa, mungkin bisa sambil ngebuburit kita bikin desain web karena bulan depan udah masuk CSS yang bakal seru banget. Izin bertanya, Kang Dimas. Oke, silakan Kang Edo. Kang Ego lagi. Kang Igun, sorry. Kalau dalam penulisan paragraf gitu tuh ada maksimal katanya gak sih dalam pembuatan web gitu? Atau gimana sih? Pembatasan kata dalam tag paragraf seperti itu atau apa? Iya, seperti itu. Yes, kalau setahu saya dan sepengetahuan saya tuh nggak ada sih pembatasan tag itu pembatasan teksnya tuh mau berapa panjang kalau sepengetahuan saya. Itu doang.
Jadi walaupun nanti misalkan di layar monitornya itu penuh, itu gimana ya Kang kalau gak ada pembatasan? Penuh dalam artian tuh menuhin semua layar gitu atau bagaimana? Langsung itu cek si Mungkin gimana Kang itu? Atau kita coba aja bikin sebuah paragraf yang panjang banget. Boleh Kang Dimas, langsung dicontohin aja. Oke, baik. Kita coba ya. Nah, biasanya ya kalau untuk mengetes atau ya di default paragraf biasanya itu menggunakan lorem ipsum. Caranya tuh kita hanya tinggal menulis kata lorem diikuti panjang kata atau ya panjang katanya mau berapa. Misal kita pengen di sini panjang katanya 100 aja dulu lah. Angka satunya 200. Nah, kita akan coba nih hasil atau output yang dihasilkan dari ini tuh bakal menuhin ke pinggir atau setelah layarnya penuh akan ke bawah. Nah, seperti yang kita lihat ya bahwa ketika si panjang teksnya sudah memenuhi layar web atau sebuah webnya, maka akan otomatis turun ke bawah mengikuti dengan layoutnya. Apakah seperti ini, Kang Igun? berarti Iya, seperti itu Kang Dimas. Sudah cukup jelas. nanya ya. Terima kasih Kang Dimas. Oke, siap. Terima kasih, Kang Igun. Gimana teman-teman yang lainnya? Apakah sudah cukup atau ada hal lain lagi? Dari 2020 gitu. Oke, saya coba random picker dari Teh Hasnia Kiamu Mumtaziah nih. Udah cukup atau ada pertanyaan lagi? Halo Teh Hasnia, apakah masih hadir nyawanya di depan layar? Suaranya putus-putus ya, mungkin ada kendala jaringan. Kita lanjut ke yang lain deh. Kita coba nih dari
jajadugnya pimpinan PSTI 19 nih, Kang Muhammad Firmansyah, gimana? Hei, hadir. Oke, gimana Kang Firman? Apa ini yang gimana? Ada yang mau ditanyain atau udah ngerti nih? Tapi Belum, kayaknya Kang Firman udah expert sih. belum ngerti, Kang. Apa ada yang mau didiskusiin dulu nih sebelum ditutup atau mau gimana? Di bagian mana yang kurang ngertinya? Ya, Atau mana aja, Kang mungkin ya? lanjut. Belum, Kang, belum ngerti. Soal kuis 1, Kang, tadi yang PBO dijelasin lagi. Aduh, kalau kuis PBO mah itu urusan dapur, bukan di sini. Mungkin kalau emang belum ada yang ingin ditanyain, bolehlah saya minta sarannya agar kedepannya bisa lebih baik dan bisa ya lebih baik lagi lah. Barangkali teman-teman ada yang mau ngasih saran, masukan, kritik. Mungkin diadain games kayak gitu kali. Oke, game seperti apa nih Kang Firman? Game yang isinya soal-soal di kuisis, cepet-cepetan jawab atau gimana? Apa gimana? Iya, gamenya tuh game apa nih? Game ngisi soal kayak di kuisis atau gimana nih? Iya, bisa semacam kayak gitulah. Cuman lebih ke materinya gitu. Kayak misalkan soalnya tuh lebih ke pemahaman mungkin ya. Nggak codingan terus pindahin ke kuisis gitu. Buat seru-seruan aja. Oke, terima kasih Kang Firman sarannya. Mungkin bisa kita coba ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan ke Teh Atta sebagai pimpinan nih siap-siap buat ngasih reward ke yang bisa jawab full. Siap gak Teh Atta? Aduh. Mau rewardnya nanti di akhir ya. Nanti ada reward gede banget ya pokoknya buat yang itu. Oke tuh, tadi sang petuah udah ngasih bocoran nih bahwa bakal ada hadiahnya yang gede banget nih. Jadi teman-teman mungkin bisa terus diikutin. Ada kejutan katanya. Mau dong, mau. Oh iya ya, saya belum ngirim link absen ya. Tadi Teh Hatta udah bilang nih bahwa di akhir bakal ada reward gede banget nih. Nah, salah satu
buat dapetin rewardnya tuh ya ikutan kejarnya. Kalau kejarnya gak ikutan, ya siap-siap aja. Dadah ke rewardnya. Yang nilainya ya 2 jutaan lah. 2 jutaan tuh bisa beli buat Lajato tiap hari tuh. Lajato mulu. Lajato Indomie. Iya, untuk teman-teman ya di ada apa bisa diisi link presensi ya. Di linknya tuh bit.ly/kejar HTML CSS. Bentar, kejarnya gitu. Semua kejar. Gede semua. Bisa diklik aja. Teman-teman buat link presensi ya itu udah dikirim sama Kang Arsen di link chat di bit.ly/kejar HTML CSS. Bisa diisi terlebih dahulu. Gimana linknya bisa diakses atau enggak? Ngecop itu kalau yang tadi pakai Shorten nggak bisa diklik, coba di link orinya aja di itu Google Form udah dikirim. Oke ya, mungkin kalau emang udah gak ada yang pengen didiskusiin lagi, mungkin untuk pertemuan perdana kali ini bisa dicukupkan sekian dari saya. Mungkin dari Kang Ari, apakah ada tambahan atau bagaimana? Nggak ada bang. Oke, kalau emang nggak ada ya, kita cukupkan pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah di dalam hati masing-masing. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila memang ada sebuah kritik, saran, dan juga lain sebagainya yang bisa dapat mendukung kelancaran dan kelebihbaikan kejar ini, untuk mohon untuk dituangkan di dalam link presensi yang sifatnya sunnah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya kembalikan lagi ke Teh Atta. Gimana Teh Atta? Gimana? Mungkin Mau apa lagi nih? Teh Atta ada tambahan atau ada yang ingin disampaikan berhubung ya di pertemuan perdana udah selesai dan gak banyak yang disampaikan juga. Apa ya? Dari aku sih minta teman-teman supaya lebih rajin untuk ikut kejar ini gitu. Karena sayang banget kalau nggak ikut.
Pertama karena ilmunya pasti bermanfaat banget buat kedepannya, buat perkuliahan kalian kedepannya. Apalagi bentar lagi kita mau praktik industri kan, bisa aja kepake gitu. Terus apa ya? Dan yang tadi yang udah dibocorin, ada sesuatu lah pokoknya kalau kalian rajin. Kayak gitu. Dari aku kayak gitu aja sih. Kasih juga teman-teman udah mau ikut kejar hari ini. Ditunggu dikejar selanjutnya ya. Oke, kalau emang dari Teh Ata cukup, maka mungkin bagi teman-teman ya yang punya kesibukan lain atau lagi nugas dan lain sebagainya boleh untuk lab, karena pada pertemuan kali ini kita alhamdulillah sudah kita lakukan. Sampai bertemu kembali di pertemuan 2 masih di hari yang sama di Kamis 9.30. Terima kasih semuanya. Ara kalau nggak ikut parah banget sih. Ini ikut. Gila lo. Parah banget sih Ara, Ngomong- kecewa parah kalau nggak ikut. Ngomong mulu si Arsen kedengeran banget. Dasar. Emang iya? Ya anjir, belum buka laptop udah gitu. Tanya-tanya 2020. Kayak gitu, parah lu Sen. Ini evaluasi dulu ya, keluarnya ya harus keluar gua. Dadah Ara. Oh nggak boleh Ush, ikut ush. ya nggak sekarang mah ya. Iya nggak boleh. Oh siap, dadah. Pundungan lu. Hadir. Bacot banget Firman. Jadi kapan Gua Man orang mau rajin sini dapat Man hadiah. bikin podcast kita Man. Ayo podcast ayo. Dadah Firman. Bye. Ayo. Halo, hahaha, anjay mantap. Tadi mantap banget sih, gila. Bagus. Apa ya, gue mau eval apa ya? Cuma kayak karena mepet juga sih, pamfletnya jadinya mepet. Terus maksudnya lebih mepet daripada yang kejar desain. Jadi kita penyebarannya emang itu banget gitu. Di sini masih ada Kak Ari nggak? Kang Ari. Oh, udah nggak ada ya. Udah lab cuan, Berarti lagi ada acara. Oke, berarti salamin aja ya, bilang makasih udah bisa bantu kejar di kejar kali ini gitu maksudnya. Terus apa ya, evalnya pertama itu kayak kita penyebarannya apa namanya, pengumumannya itu terlalu mepet. Terus waktunya tuh kayak mundurnya lama banget dan enggak lama-lama banget sih, tapi ya lumayan lah. Dari harusnya 30 jadi 43 kan. Tadi mungkin bisa dimulai 8.40 atau gimana gitu. Jangan terlalu itu. Tapi nggak apa-apa karena kan tadi nunggu orang-orangnya juga ya. Terus apalagi ya? Interaksinya sih udah, maksudnya interaksi pesertanya sih udah itu kan, karena tadi juga di apa namanya, dipancing-mancing gitu ditanya